Halo, selamat malam dan selamat datang di TNM episode malam minggu. Seperti biasa kita akan membacakan email-email kiriman pembaca yang berisi kesialan, kecurhatan, keseruan, kecinta-cintaan mereka yang mereka rasakan dan kirimkan ke email tnmofficials@gmail.com. Emailnya seperti yang ada di description video di bawah. Kirimin aja email ke sana kalau pengen ceritanya dibacain, dan let's go kita ke cerita yang pertama. Halo Kak Ara, Bang Adi dan Irfan, selamat malam minggu. Namaku Luna. Sebelumnya aku mau terima kasih kalau ceritaku ini dibacain, enjoy. Tahun baru kemarin bertepatan dengan hari Minggu, di daerahku terdapat beberapa jadwal misa atau ibadah pagi dan sore. Karena malam pergantian tahun umumnya dirayakan dengan pesta kembang api dan bakar-bakar ayam, sosis jagung dan lainnya. Orang-orang yang merayakan biasanya akan tidur menjelang pagi dan bangun lebih siang. Akhirnya kota menjadi sepi dan banyak toko yang libur. Demikian pula dengan situasi misa pagi. Tidak banyak orang dan sebagian datang terlambat dari jadwal yang ada. Aku juga salah satu yang terlambat. Aku masuk area parkiran gereja berbarengan dengan ditutupnya pintu gerbang. Dengan terburu-buru aku masuk gereja setelah melalui pengecekan tas di mesin X-ray. Setelah misa selesai, aku masih tinggal untuk berfoto dengan hiasan Natal yang masih terpasang sambil mencari daftar rumah makan yang menjual bubur babi di internet. Tapi karena masih dalam masa tahun baru, banyak rumah makan yang tutup. Karena benar-benar ingin makan bubur babi, aku iseng bertanya ke orang parkir di sebelah motorku, "Bang, maaf, ada rekomendasi rumah makan yang jual bubur babi nggak?" gitu. Biasanya yang jual bubur babi itu di Jalan Permai, tapi takutnya udah habis kalau jam segini. Kami pun sedikit ngobrol dan dari pembicaraan itu aku tahu dia dari daerah yang sama. Dia belum lama selesai kuliah, bekerja di salah satu bank swasta dan namanya panggil aja adalah Adri. Setelah itu dia mengajak untuk lanjut ngobrol di kafe. Tapi karena aku lapar, aku pamit untuk mencari sarapan. Aku pun pergi ke Jalan Permai, menelusuri jalan itu siapa tahu ada penjual bubur babi yang buka. Ternyata di satu gang ada rumah makan yang buka dan menjual bubur babi. Aku pun langsung masuk dan memesan. Tapi tak lama kemudian ternyata aku bertemu lagi dengan si Adri. Adri memutuskan untuk duduk di depanku. Dia mengajak mengobrol dan menceritakan masa sekolah dan kuliahnya, serta perjalanannya dalam menempatkan pekerjaannya sekarang. Dia juga bercerita dia tinggal tidak jauh dari Jalan Permai itu, di rumah hasil sitaan bank swasta tersebut. Sebagai bentuk sopan santun, aku mendengarkan saja cerita kehebatannya, penghargaan-penghargaan yang dia terima dan lain sebagainya. Dia juga menunjukkan foto-foto dengan piagam yang katanya dari penghargaan yang berbeda-beda. Tapi anehnya foto yang dia tunjukkan memiliki lokasi angle pencahayaan foto dan baju yang nyaris sama. Setelahnya dia bertanya kemana tujuanku. Aku bilang aku mau ke sebuah mall lalu pulang ke rumah. Dia membalas bahwa dia mau pulang ke rumah saja dan menawariku untuk singgah ke rumahnya. Aku jawab, "Makasih, tapi sekarang nggak deh, kapan-kapan aja ya." Dia mengiyakan, tapi tak berselang 2 menit dia kembali mengajakku ke rumahnya. Kali ini ku jawab dengan lebih tegas. Dia kembali mengiyakan, dan sebagai gantinya dia meminta nomor WhatsAppku. Dia juga ingin ikut ke mall dan kembali memintaku singgah ke rumahnya untuk menemaninya mengganti sepatu. Aku menolak dan beralasan aku masih singgah ke beberapa tempat lain sebelum ke mall. Kami berpisah dan aku membeli barang-barang yang aku perlukan. Karena memang dari awal aku berencana pergi ke mall, akhirnya aku pergi ke sana. Tapi apa yang aku temukan? Si Adri menungguku di depan pintu parkiran di basement. Tanpa pikir panjang aku memutuskan pindah parkiran ke lantai 2 untuk menghindari Adri. Sayangnya dia keburu melihatku dan menyusulku ke parkiran lantai 2. Terlanjur bertemu, kuladeni saja dia berkeliling mall. Aku pun membeli barang-barang lain yang sudah kuincar. Si Adri benar-benar menampilkan persona yang sibuk. Mungkin hampir setiap 5 menit dia menerima telepon. Karena belum mau pulang, aku memutuskan masuk ke sebuah tenan minuman dan memesan. Aku juga menawari Ardi apakah dia mau memesan atau tidak. Lagi-lagi dia sibuk dengan teleponnya, jadi kuanggap dia akan memesan belakangan. Setelah membayar dan duduk, dia menyusul dan mengeluh kenapa aku selalu membayar sendiri apa yang ku beli. Baru juga kenal dia sibuk, aku juga masih punya uang, kenapa juga aku minta bayar sama orang lain. Tak lama pesanan kami tiba dan dia kembali melanjutkan cerita kehebatannya. Selain itu dia menceritakan hubungannya dengan mantan pacar. Dia bercerita mantannya masih mengejar-ngejarnya dan memintaku berpura-pura menjadi pacarnya untuk ditunjukkan kepada mantannya tersebut. Tentu ku tolak karena aku tidak mau terlibat dengan kehidupan asmara orang asing dan tidak mau ada fotoku di ponselnya. Dia juga menanyakan pendapatku apakah dia harus membeli laptop seharga 25 juta atau 30 juta. Yang mana pertanyaan aneh. Karena menurutku membeli laptop bukan berdasarkan harga tapi berdasarkan kebutuhan. Apakah spesifikasi sesuatu atau tidak, betul.
Jadi aku menanyakan kebutuhan dia terhadap laptop itu. Dia nggak bisa jawab. Kusarankan saja buat lihat reviewer internet biar tahu apa yang dia butuhkan. Dia juga bertanya di mana toko yang bagus buat beli laptop. Aku pun menjelaskan kawasan toko komputer dan website atau toko online dari toko-toko itu agar dia bisa mengecek stok barang yang ada. Tapi si Adri ini juga nggak familiar dengan sistem e-commerce. Setelah banyak penjelasan, dia akhirnya paham dan kami pun berpisah untuk pulang. Baru saja sampai rumah, aku lihat sudah ada 3 panggilan video call tak terjawab dari si Adri. Aku abaikan panggilan tersebut. Malamnya dia lagi-lagi mencoba video call yang kutolak begitu saja. Tidak menyerah, dia mencoba mengajakku makan ke sebuah rumah makan yang cukup terkenal tapi berlokasi yang cukup jauh di malam hari. Sebagai informasi, lokasi rumah makan itu di luar kota, berjarak kurang lebih 20 km dari pusat kota, yang kalau malam hari jalur sepi dan rawan kejahatan. Tak lama dari sana dia mengajakku untuk menemani ke acara tahun baru kantornya dengan dalih wajib membawa pasangan. Iseng aku memintanya menunjukkan bukti undangan, tapi dia menjawab bahwa undangan tersebut tinggal di kantornya. Aku kembali menolak dan pamit untuk beristirahat. Besok paginya kulihat ada notifikasi pesan selamat pagi dan panggilan tak terjawab dari Adri. Kuputuskan untuk tidak membaca pesan tersebut. Agak sore dia mengirim foto bahwa dia mendapat penghargaan lagi dari kantornya, yang lagi-lagi fotonya memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan foto yang dia tunjukkan kemarin. Akhirnya aku balas selamat ya dan langsung memblokir nomor WhatsApp Adri. Setelah itu aku mau cek kontaknya, tak ada tanda-tanda kontaknya disimpan sebagai Adri dari bank swasta yang dia katakan. Maaf ceritanya nggak terlalu menarik dan kepanjangan. Aku mau titip pesan buat para laki-laki yang kalau mau berteman atau mungkin PDKT sama perempuan, jangan bertingkah berlebihan dan mencurigakan. Perempuan malah salah paham, bukan tertarik malah bisa ilfil gitu. Terima kasih atas emailnya by the way. Ayo lanjut yuk, kita ada cerita selanjutnya. Halo selamat malam Bang Ari dan editor baru yang sudah dites sama editor lama. Tolong di blur email ini karena fotonya pakai foto asli. Gue mau cerita tentang satu hari UAS bareng orang bucinnya minta ampun. Sebenarnya ini minggu lalu mau diceritain karena malu aja. Ini bermula di hari Sabtu yang cerah dan motor gue yang rusak karena dipakai ponakan gue kayak dari jam 3 sore sampai 10 malam sampai spakbor dan shock breaker yang udah gak enak lagi. Berangkatlah gue ke kampus bareng temen gue. Sampailah jam 8 dan gue siap-siap ke kelas, panggil aja Ujang. Ujang ini di WA sama si Budi. Di voice note-nya terdengar suara marah-marah tentang UAS kelompok karena dia gak pernah dimasukin pas diberikan ke dosen. Si Ujang ngasih taunya di WA, gimana nih UAS, kok lu pada gak ngasih tahu gue biar gue kerjain. Dan gue bilang, ya kan dia pasti tahu UAS kedua di kampus dan UAS 1 itu sampai sore. Sampailah di kelas dan gue ngerjain UAS 1 hanya sampai 10% karena harus dibikin video dan dimasukin ke YouTube. Dan teman sekelas gue datang satu persatu sampai jam 11 dan dosen pun datang untuk UAS kedua. Memang berjalan normal sampai gue nengok di belakang si Budi ini teleponan sama ayangnya di kelas. Memang aneh kedengarannya, tapi memang kejadiannya begitu sampai kedengeran sama gue. Gue bilang sama si Ujang, itu lihat di belakang lagi teleponan sama ayang bebek. Ujang dan gue ketawa kecil dan melanjutkannya sampai selesai. Pas mau ngerjain UAS 1, gue cari codingan dan Ujang ini pusing cari rumus buat hitungannya. Si Budi datang dengan bilang, Din gue harus ngapain? Dan gue jawab, gantiin gue ngoding. Terus dia jawab, gue gak tahu Din, gimana dong? Temen gue nyaut, lah gue juga gak tahu Di. Terus kok bisa? Terus kok gue bisa? Si Budi diam lagi sambil pergi. Apa sih? Gue gak tahu dia pergi pulang karena Ujang dan gue mengira Budi pergi ke kantin. Gue ngerjain dari jam 1 sampai jam 4 sore dia gak ngasih kabar di WA, entah WA Ujang atau WA gue. Sampai perekaman itu pun gak gue edit karena gue udah mepet. Sampai pulang pun gak ada kabar dan dia gak nanya sampai gue tulis ini ceritaan. Itu aja sih bang. BTW Budi sama Ujang gue sengaja samarin nama dia karena gak enak sama mereka, takutnya dia ada. Dan maaf juga gue gak bisa tulis cerita dengan bagus sebenarnya masih banyak dia cerita, mulai dari ngebayarin tugas gue sampai dia dijulukin playboy cap lantai kotor. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak atas waktu luangnya kawan-kawanku sekalian. Terima kasih banyak sudah hadir pada malam hari ini. Sepertinya malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga cerita pada malam hari ini bisa membuat kita semua happy lagi menjalani kehidupan. Mohon diingat, kehidupan itu berat ya. Meskipun gak akan seberat cerita-cerita yang tadi, tapi ada beratnya lah, ada beratnya. Terima kasih banyak atas waktu luangnya.